Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya, ngawur juga tuh. Lagi cari apain, Be? Gua bingung lagi cari sesuatu. Apa itu, Be? Ijazahnya bapaknya Samsul yang hilang. Emang simpan di mana, Be? Nggak tahu hilang bapaknya. Wah, nggak bisa nyalon dong. Nggak bisa. Aduh. Udah ya. Yuk. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Meledak. Lagi mau mencari jawaban dari seorang yang nggak punya etika, nggak punya adab, seorang orang tua bergelar profesor dipermalukan. Ini saya seorang petani, jengkel kali pun Anda memperalat kami petani. Anda mengatakan bertanya kepada petani, biasa itu mengalami kegagalan 3 kali, 2 kali, 3 kali. Gagal apa? Kalian tinggal enak kok, tinggal pilih tanah. Anda seorang presiden, tinggal pilih tanah mau ditanah di, memang kalian itu hanya memikirkan anggaran. Ini bibit jagung nah, ini bibit jagung nah. Tinggal lempar, inilah apanya ini hasilnya lebih 2 meter. Bicara memang masalah ubi ataupun singkong, ini batangnya ini dilempar ke sana itu tumbuh itu gak ada itu gagal. Kalau hanya sekedar nanam ubi ataupun jagung gak ada gagal. Belum kalian disuruh menanam tanaman muda seperti itu, kol ataupun tomat. Di mana ada sejarahnya itu gagal nanam ubi sama jagung? Gak ada itu. Gak benar itu. Katanya bergelar tamatan luar negeri. Katanya Menteri Pertahanan. Nanam ubi aja gagal gak tahu. Malah bawa-bawa narasi nakut-nakutin. Kami gak ada nakut-nakutin. Yang jelasnya kalian itu loh, menghabis-habiskan uang rakyat sesuka hati kalian. Biaya triliunan gagal. Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu nggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal, nggak ada itu. Petani Longor itu yang mengatakan gagal itu nanam ubi sama jagung, nggak ada itu, bohong itu. Nanam ubi aja sama jagung kok gagal? Ini nah itu mah. Kalian tinggal minta aja loh, tinggal minta anggaran aja loh. Kurang pupuk pasti ada, kurang uang pasti ada. Tanah yang mana kalian suka mau kalian tanamin pasti ada. Malah bilang gagal-gagal. Katanya tamatan luar negeri. Tapi etika nggak ada, nggak beradab. Kata Mas Gibran kan ke Caimin enak ya Gus, jawabnya lihat catatan. Saya rasa lebih enak Mas Gibran deh, karena bisa nyalon wapres pakai jalur instan. Sorry ya. Aduh, cringe. Gini nih kalau emang debat, pengennya kelihatan savage terus, pengen digoreng di TikTok, pengen kelihatan gimmick-gimmick biar bisa dibungkus di TikTok. Lagian udah dikasih tahu berapa kali kalau ada terminologi, ada singkatan atau istilah asing tolong dijelasin. Walaupun yang lu tanya tuh Profesor Mahfud MD, tapi kan gue sebagai penonton juga pengen tahu artinya apa, latar belakangnya apa. Kan gue juga nggak ngerti apa itu green inflation dan lain-lain. Emang lu yang nonton ngerti? Kan udah ada peraturannya. Terus juga apalagi masalah botol plastik. Aduh, emang sih mungkin masalah botol plastik itu salah satu masalah lingkungan ya. Cuman kalau pengen kelihatan savage kan kayak coba deh lu lihat dulu deh yang ini deh. Nah, ini juga botol plastik, ini juga botol plastik. Gua nggak tahu ini kapan momennya, tapi kan ya ini masalah kita semua, bukan cuma masalah satu orang.
Terus juga ada lagi masalah tambang ilegal. Ya jawabannya simpel aja, tinggal dicabut izin IUP-nya. Tambang ilegal mana yang pakai izin? Udah gitu pas konferensi pers terakhir ya kan Pak Prabowo bilang, saya bangga dengan Mas Gibran sudah menunjukkan kapasitas di bidang ekonomi. Padahal kan debatnya bukan tentang ekonomi. Debatnya kan tentang lingkungan hidup, agraria, pangan, desa, bukan ekonomi. Sama aja nih kayak pendukungnya nih. Tadi gue liat beberapa postingan di Instagram ya tentang fact checking, fakta-fakta dari data yang dibawa. Paslon 1 akurat, paslon 3 sedikit lagi akurat, paslon 2 kurang akurat. Tapi komentarnya ketahuan nih mihak siapa, arahnya kemana, dari awal udah ketahuan kemana. Aduh, bahkan udah dikasih fact checking aja dari masalah debat yang bener-bener kita tonton bersama-sama. Mas, capek. Ada yang nyindir Pak Tom Lembong. Bapak kau aja, bapak kau itu kalau pidato dia yang nulisin. Kalau di luar negeri nggak bisa jawab, nggak pandai bahasa Inggris kan, tak ketok bahasa Inggrisnya. Pak Tom Lembong yang ladenin. Kau anaknya sama Tegal loh. Oh, ih, gerungan lagi. Media sosial rame menyebut Gibran tidak punya etika, tidak punya sopan santun pada saat debat cawapres tadi malam. Apa yang aneh? Tidak ada yang luar biasa. Gibran adalah produk pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi. Belum lagi kalau menyaksikan, mengetahui capresnya Prabowo Subianto yang akrab dengan berbagai kalimat kasar, engasmu, bacot, goblok, dan berbagai kalimat kasar lainnya. Lalu, mari kita saksikan dan nikmati bagaimana Presiden Jokowi yang dibesarkan PDIP 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Lalu kampanye partai lain. Masih anggota PDIP, masih kader PDIP, dibesarkan PDIP, kampanye partai lain. Ada lagi, Menteri Zulkifli Hasan, Menteri Erlangga, ketika membagikan bansos menyebut bahwa itu kebaikan Jokowi, itu dari Jokowi. Semuanya semua melabrak etika, etika dia labrak. Jadi kalau Gibran kemudian tadi malam melabrak etika, tidak etis, tidak sopan, ya lingkarannya memang penuh dengan perilaku yang melabrak etika. Itulah wajah asli Gibran Rakabuming Raka. Kelihatan, topengnya dibuka, kelihatan watak asli Gibran Rakabuming Raka. Begitulah. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak yang barusan bahwa mereka ini atau kelompok Prabowo Gibran adalah kelompok pelabrak etika. Bisa disebut bahwa mereka ini tidak mempunyai etika sama sekali. Nah, terima kasih buat para netizen yang lagi-lagi menghibur kita semua. Tentu hal ini menjadi nilai positif untuk kita. Kenapa? Karena tidak hanya menghibur kita, tidak hanya membuat kita sehat dengan tertawa, tetapi juga itu adalah bentuk perlawanan terhadap mereka-mereka yang melanggar konstitusi, melanggar aturan-aturan yang ada di Indonesia, meskipun dengan cara-cara yang lucu, tapi sangat menusuk bagi kelompok mereka. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video yang saya up. Semoga kalian terhibur dan ada hikmah setiap video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.